Selamat pagi, siang, atau sore Bapak serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Efraim Setio Kuncoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil atau tugas Social Network Analysis atau SNA dengan studi kasus analisis jaringan sosial pada platform TikTok. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana hubungan antara pengguna TikTok dapat dianalisis menggunakan konsep jaringan atau graf, sehingga kita dapat mengetahui siapa pengguna yang paling berpengaruh, bagaimana pola interaksi yang terbentuk, serta bagaimana komunitas muncul di dalam jaringan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai dataset yang saya gunakan. Pada proyek ini saya menggunakan dataset simulasi yang berisi sekitar 300 pengguna dengan kurang lebih 800 interaksi. Setiap baris data menunjukkan hubungan antara dua pengguna, yaitu pengguna sumber atau source dan pengguna tujuan atau target. Interaksi tersebut dapat berupa follow, mention, komentar, maupun bentuk hubungan lainnya. Dataset ini dipilih agar dapat menggambarkan pola interaksi yang biasa terjadi pada media sosial TikTok. Sebelum data dianalisis, saya terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap isi dataset seperti melihat jumlah data, nama setiap kolom, tipe data, serta memastikan bahwa data dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Tahap berikutnya adalah processing data. Processing bertujuan agar data menjadi lebih bersih dan menghasilkan analisis yang lebih akurat. Pada tahap ini saya melakukan beberapa proses, yaitu mengecek apakah terdapat data yang kosong atau missing value, menghapus data duplikat apabila ada, kemudian memastikan bahwa setiap node memiliki format penulisan yang sama sehingga tidak terjadi kesalahan ketika graf dibangun. Setelah processing selesai, dataset siap digunakan pada tahap berikutnya. Selanjutnya saya membuat graf menggunakan library NetworkX di Python. Dalam social network analysis terdapat dua komponen utama. Komponen pertama adalah node, yaitu setiap pengguna di TikTok. Komponen kedua adalah edge, yaitu hubungan atau interaksi antar pengguna. Dengan menggunakan NetworkX, seluruh data hubungan antar pengguna dapat diubah menjadi sebuah graf yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Dari graf tersebut, kita juga dapat mengetahui jumlah node dan jumlah edge yang terdapat dalam jaringan. Semakin banyak node dan edge, maka semakin kompleks pula jaringan sosial yang dianalisis. Setelah graf berhasil dibuat, saya melakukan analisis menggunakan beberapa metode. Centrality digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap node dalam jaringan. Metode pertama adalah degree centrality. Degree centrality menunjukkan jumlah hubungan yang dimiliki oleh setiap pengguna. Semakin tinggi nilai degree centrality, berarti semakin banyak pengguna lain yang terhubung dengan akun tersebut. Dengan kata lain, akun tersebut merupakan pengguna yang cukup aktif dalam jaringan. Metode kedua adalah betweenness centrality. Betweenness centrality digunakan untuk mengetahui penggunaan yang berperan sebagai penghubung antar kelompok. Apabila sesuatu akun memiliki nilai betweenness yang tinggi, maka akun tersebut sering menjadi jalur komunikasi yang menghubungkan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Pengguna seperti ini memiliki peran penting karena dapat membantu penyebaran informasi dari satu kelompok ke kelompok lain. Metode ketiga adalah closeness centrality. Metode ini menunjukkan seberapa dekat suatu pengguna dengan seluruh pengguna lain di dalam jaringan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin cepat pengguna tersebut dapat menjangkau pengguna lain melalui jalur yang paling pendek. Hal ini menunjukkan bahwa akun tersebut memiliki kemampuan menyebarkan informasi dengan lebih cepat dibandingkan pengguna lainnya. Metode keempat adalah eigenvector centrality. Berbeda dengan
degree centrality yang hanya menghitung jumlah hubungan. Eigenvektor centrality juga memperlihatkan kualitas hubungan tersebut. Artinya, apabila suatu pengguna terhubung dengan akun-akun penting lainnya, maka nilai eigenvektor centrality akan semakin tinggi. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan untuk mencari influencer atau pengguna yang benar-benar memiliki pengaruh besar di dalam jaringan. Selain menghitung centrality, saya juga melakukan community detection menggunakan algoritma Lufine. Algoritma Lufine digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa komunitas berdasarkan hubungan antar pengguna. Penggunaan yang sering berinteraksi akan cenderung berada dalam komunitas yang sama. Hasil dari algoritma ini kemudian divisualisasikan menggunakan warna yang berbeda sehingga setiap komunitas dapat terlihat dengan jelas. Melalui proses ini kita dapat mengetahui bahwa jaringan TikTok tidak berbentuk secara acak, tetapi terdiri dari beberapa kelompok pengguna yang memiliki hubungan lebih erat. Tahap berikutnya adalah visualisasi jaringan. Visualisasi dilakukan menggunakan Matplotlib dan NetworkX. Pada gambar yang dihasilkan, setiap titik menunjukkan pengguna TikTok, sedangkan setiap garis menunjukkan hubungan antar pengguna. Ukuran node dapat disesuaikan berdasarkan nilai centrality, sehingga akun yang memiliki pengaruh besar akan terlihat lebih besar dibandingkan akun lainnya. Selain itu, warna node menunjukkan komunitas hasil algoritma Lufine sehingga pola hubungan antar kelompok menjadi lebih mudah dipahami. Visualisasi ini membantu kita memahami struktur jaringan secara lebih jelas dibandingkan hanya melihat data dalam bentuk tabel. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat beberapa akun yang memiliki nilai degree centrality tinggi sehingga dapat dianggap sebagai pengguna yang paling aktif dalam jaringan. Kedua, terdapat akun yang memiliki nilai betweenness centrality tinggi sehingga berperan sebagai penghubung antar komunitas. Ketiga, akun dengan nilai closeness centrality tinggi memiliki kemampuan menyebarkan informasi lebih cepat kepada pengguna lainnya. Keempat, akun dengan nilai eigenvektor centrality tinggi merupakan akun yang memiliki pengaruh besar karena terhubung dengan banyak akun penting lainnya. Selain itu, algoritma Lufine berhasil mengidentifikasi beberapa komunitas yang terbentuk secara alami berdasarkan pola interaksi antar pengguna. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa social network analysis merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk memahami hubungan sosial pada media digital seperti TikTok. Melalui analisis jaringan, kita dapat mengetahui pengguna yang paling berpengaruh, pengguna yang menjadi penghubung antar kelompok, serta struktur komunitas yang terbentuk di dalam jaringan. Informasi seperti ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pemasaran digital, analisis influencer, penyebaran informasi, hingga penelitian mengenai perilaku pengguna media sosial. Demikian paparan saya mengenai implementasi social network analysis pada data TikTok, pada data interaksi pengguna TikTok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil analisis yang saya lakukan.